10 sahabat Nabi, ring 1 Nabi itu yang nanti akan kita bahas sisi pengusahanya. Itu ternyata semua nyambung Nabi ke salah satu dari 10 kakek Nabi ini. Makanya mereka semua Quraisy, cuma ketemunya beda-beda. 10 ini ya, ini 10 tingkat nih. Makin ke bawah makin dekat dengan Nabi. Muhammad bin Abdullah. Ya. Di posisi Abdul Muttalib ketemu siapa? Ada yang ketemu? Siapa sahabat yang nasabnya sampai ke Abdul Muttalib? Ali. Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muttalib. Jadi yang nasabnya ketemu dengan Rasul di kakeknya Abdul Muttalib adalah Ali. Habis itu siapa? Habis Abdul Muttalib? Ibn Hashim. Di Hashim gak ada yang ketemu. Di atas Hashim siapa? Abdul Manaf. Di Abdul Manaf ketemunya Utsman. Karena Utsman itu dari Bani Umayyah. Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Utsman. Ketemu tadi siapa? Abdi Manaf. Terus Ibn Qusay. Ibn Qusay. Di Qusay ini ketemu 2 orang sahabat. Bertemu di nasab Qusay itu 2 orang sahabat. Maaf, 1 sahabat. Zubair Ibn Awam itu Al-Asadi. Ya, dan itu dari Qusay. Habis Qusay siapa? Kilab. Di Kilab bertemu 2 orang sahabat. Kilab bertemu 2 orang sahabat karena di Kilab ini nanti ada Zuhrah ibn Kilab, sahabat yang baninya Az-Zuhri. Dari Asyrul Mubasysyarun yang Az-Zuhri itu ada 2. Zuhrah ibn Kilab. Yang Az-Zuhri Abdurrahman bin siapa? Bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Az-Zuhri. Satu lagi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, sudah berapa tadi? Sudah Kilab ya? Murrah sekarang. Murrah di atas persis Murrah itu adalah Taim bin Murrah. Makanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang At-Taimi juga ada 2. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq itu At-Taimi. Dan yang kedua adalah Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Sudah? Habis itu siapa lagi? Ka'ab itu Bani Adi bin Ka'ab. Yang Bani Adi itu ada 2 sahabat juga. Al-Adi, Umar, maka Umar sebutnya Umar Al-Adawi karena Bani Adi. Umar, siapa satu lagi? Tebak-tebakan aja deh. Siapa satu lagi? Yang nanti juga menjadi adik iparnya Umar. Sa'id siapa? Sa'id bin Zaid. Sudah? Habis Ka'ab siapa? Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib. Lu'ay dan Ghalib tidak ada yang ketemu di Ka'ab dan Lu'ay.
Maaf, di Lu'ay dan Ghalib. Kemudian terakhir Fihr. Al-Fihri, sahabat yang Al-Fihri siapa? Ayo, siapa yang tersisa? Tinggal satu ini. Yang belum disebut siapa? Hah? Siapa? Siapa yang belum disebut? Coba diingat-ingat, siapa yang belum disebut? Hah? Persis. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu itu Al-Fihri. Lengkap sudah ya? Itu Rasul dari nasab Nabi sampai Al-Fihri Quraisy. Kemudian 10 sahabat itu ketemunya dengan Nabi di beda-beda kakek. Bisa dipahami? Ada yang hafal? Hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan dapat hadiah umroh bila mampu. Ini teman-teman dirahmati Allah, pembahasan tentang nasab ini kenapa penting dibahas? Karena kita akan bicara tentang tema pengusaha. Kesalahan kita membahas tentang sebuah skill hari ini hanya berdasarkan sekolah. Orang supaya bisa dagang maka sekolah dagang. Orang supaya bisa ini maka sekolah ini. Itu tidak salah. Tetapi skill itu teman-teman yang kita lupakan adalah skill itu ada yang sangat terbantu dengan nasab. Quraisy, ini kan Quraisy Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ilaf itu punya sejarah panjang. Kata ilaf itu sendiri ada sejarahnya, Pak. Jadi kalau antum baca terjemahan ilaf di terjemahan apa? Kebiasaan kalau nggak salah ya. Terjemahan bahasa Indonesianya apa ilaf itu? Kebiasaan Quraisy gitu kalau nggak salah. Itu ketika nyebut kata kebiasaan itu kebiasaan ya begitu aja. Padahal ilafihim, ilaf itu punya sejarah sendiri. Ya, kata itu sendiri ada sejarahnya. Kata ilaf itu. Kemudian kata rihlah juga ada sejarah sendiri. Rihlatasy syita dan rihlatasy shaif ada sejarah sendiri. Ya. Nah, itu kelebihan Quraisy yang dipastikan dan bahkan Quran memberikan legitimasi akan keahlian Quraisy, diabadikan dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim. Keahlian mereka adalah dagang. Rihlatasy syita'i was-shaif, setelah sebelumnya ilaf. Nah, saya nggak jelaskan karena panjang ceritanya. Tapi intinya gini, bahwa orang Quraisy itu semua orang Quraisy termasuk 10 sahabat tadi itu di dalam dirinya mengalir sangat deras bakat dagang. Maka sebenarnya pemetaan bangsa ini penting, Pak. Penting. Anda dari suku apa? Anda dari keluarga besar apa? Karena dalam Islam ada pembahasan nasab, ada pembahasan hasab. Dan dua-duanya ada dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika Nabi menyampaikan tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4 hal, itu ada 2 riwayat tentang kata nasab. Karena li jamaliha wa maliha nasabiha wa diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Ada riwayat mengatakan nasab, ada riwayat mengatakan hasab. Kalau nasab itu kita anaknya siapa, kalau hasab itu apa karya besar di keluarga besar kita. Itu penting diketahui. Sehingga saya sering ngasih PR bahwa setelah ini tolong dicari di keluarga besar kita semua ini, bapak ibu masing-masing, apa sebenarnya hasab dari keluarga besar Anda. Ke atas diruntut, dicari apa hasabnya.
maka itu pasti mengalir deras di darah anak kita. Jadi gampang, Pak. Islam itu ilmunya gampang, ya kan? Antum nggak perlu ilmu yang sulit-sulit ini. Ini jelas pasti ada. Kalau ada di dalam diri seseorang bawaan itu, maka dididik tidak usah pakai lama, langsung bisa. Kalau yang tidak ada, dididik bisa, tapi lama dan keahliannya nggak akan sehebat yang ini. Paham ya, Pak? Andai negeri ini bisa memetakan, itu dahsyat, Pak. Betul? Dipetakan suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, dipetakan di bawah suku masih ada keluarga besar, keluarga besar, keluarga besar. Begitu dipetakan, indah sekali kita akan berbagi tugas. Tapi ya ini ilmunya sayang, ya. Ya. Ini Islam, bukankah kita semua tahu dalam Islam nasab itu satu dari 5 hal asasi yang dijaga dalam syariat, bukan begitu? Ya, keturunan, begitu pentingnya. Baik, itu Quraisy. Kemudian karena mereka tadi beda-beda keluarga besarnya, ini 10 sahabat ini beda-beda. Tadi kan Quraisy secara umum punya keahlian dagang. Makanya gitu teman-teman, saya ketika teman-teman banyak bercerita tentang Indonesia yang secara perekonomian, perdagangan dikuasai oleh sekelompok orang yang sedikit jumlahnya, bahkan mereka memusuhi Islam, saya bilang, Anda tahu yang bisa mengalahkannya? Cari orang Quraisy yang tinggal di Indonesia. Betulan, angkat tangan yang Quraisy. Betulan, Pak. Di dalam diri antum ada mengalir deras ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kalau yang lain ahli dagang, di Quran nggak ada, Pak. Umpamanya di Indonesia ini kan juga sebenarnya pedagang. Mereka kan nenek moyang kita seorang pelaut. Melautnya kemana emang? Ngapain lu berlaut di Sengamat? Nenek moyangku seorang pelaut, kan kemana? Mereka berlayar kemana-mana berdagang. Itu sejarah Sulawesi, masya Allah kan, masyarakat dengan kapal terkenal, kapal pinisinya, ya, layar kemana-mana dan seterusnya. Mereka ikut membuka pertama kali Australia. Tidak sembarang. Tapi keahlian-keahlian dagang suku lain itu tidak ada di Quran. Kalau Quraisy ada. Paham ya? Ayo, makanya teman-teman yang punya nasab Quraisy, ya dimanfaatkan nasabnya untuk mengembalikan perekonomian perdagangan umat ini. Oh, ini pahala besar buat antum. Kalau kita sholat tahajudnya kurang, puasa sunnahnya kurang, ya kan? Ini pahala kita, pahala besar kita nih. Menjaga perekonomian, menjaga perdagangan umat ini. Oke. Quraisy itu akan dibagi lagi. Antum akan tahu, kalian Quraisy akan tahu, saya Quraisy, Pak, tapi nasabnya sampai ke Abu Bakar, sampai ke Umar, sampai ke Utsman, sampai ke Ali, beda-beda. Nah, itu masing-masing punya keahlian lagi, masing-masing. Pecahannya lain lagi keahliannya. Contohnya, masyarakat Bani Umayyah bin Abdi Syams. Umayyah bin Abdi Syams. Ini masyarakat yang dulu di masyarakat Arab dikenal memiliki ini keluarga besar ini, Al-Umawi, ini keluarga besar yang mereka posisinya tinggi di masyarakat Quraisy dikarenakan ini keluarga besar yang kaya raya dan untuk urusan perdagangan mereka hartanya melimpah ruah. Dari Bani Umayyah lahir Utsman. Itu Bani Umayyah. Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bapaknya. Itu semua Bani Umayyah. Makanya mereka pedagang-pedagang hebat. Itu melimpah dibandingkan yang lain. Contoh yang lain yang ada keahlian, contohnya Bani Adi. Bani Adi atau Al-Adawi, dari Bani Adi lahir Umar bin Khattab. Jadi nanti kalau antum melihat kenapa Umar kok seperti itu hebatnya, nggak aneh, karena dia Bani Adi. Apa Bani Adi keahliannya? Bani Adi itu dulu tugasnya di suku Quraisy itu tugasnya adalah bagian diplomasi, as-safarah. Yang dulu diplomasi itu salah satu tugasnya adalah mendamaikan dua keluarga besar atau dua suku yang sedang bertikai. Itu kerjaannya Bani Adi.
Karenanya mereka punya kemampuan berdiplomasi, mereka punya ngerti bersikap, kapan harus halus, kapan harus tegas. Lahirnya kayak Umar itu, Pak. Betul? Jadi nggak jauh-jauh dari nasab memang. Utsman kaya raya bukan? Nggak jauh dari nasabnya. Begitu teman-teman. Dan contohnya dari tadi itu sebenarnya ada yang levelnya level rendah dibanding yang tadi ya. Rendah itu artinya sesama Quraisy. Kalau perbandingannya Quraisy, karena berlevel-level itu sebenarnya ada yang levelnya level rendah. Kalau level tinggi itu tadi Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Makhzum, itu level tinggi. Tapi kalau yang level bawah, contohnya Bani Taim. Dari Bani Taim lahir siapa? Tadi siapa Bani Taim? Dari Bani Taim lahir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sama siapa tadi? Thalhah bin Ubaidillah. Nah, lihat teman-teman, antum ngaji nasab, antum bisa jawab orang-orang iseng. Karena ada orang iseng mengatakan, ini kan karena ini saya pernah dengarkan kajian katanya dokter sejarah Islam. Katanya dokter sejarah Islam, tapi begitu mengkaji tentang Khulafaur Rasyidin, perpindahan kepemimpinan dari Rasul ke Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, itu sesungguhnya hanya masalah rebutan kekuasaan di antara keluarga besar. Anda bisa bayangkan itu. Acung lihat, Bani Taim, Abu Bakar, khalifah pertama itu kan At-Taimi, Bani Taim. Itu secara level keluarga rendah. Quraisy, sesama Quraisy dia rendah. Maka ketika umat ini bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, itu tidak mungkin dikarenakan nasab, karena nasabnya rendah. Tidak mungkin dikarenakan harta, karena harta yang banyak bukan di Bani Taim. Tak mungkin karena kesukuan. Pasti karena yang lain. Dan ternyata benar, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang tidak ada duanya di kalangan sahabat lain. Jadi bukan karena itu semua, karena Bani Taim posisinya rendah. Ini cuma contoh. Oke, saya cuma ingin sampai pada poin tadi. Poin bahwa PR pertama teman-teman, sebenarnya orang-orang ring satu Nabi itu ya saudara saja, beda kakek. Pemimpin bumi itu ternyata cuma Rasul dan para sahabat itu ternyata hanya saudara beda kakek. Oke ya, baik. Itu terima kasih, saya sudah dibantuin menghafal. Ya, saya minta bantuan kedua pakai pulpen. Saya bikin pulpen. Saya mau bacakan. Sebelum antum tulis, saya nanti minta bantuan di Anda semua. Secara umum orang Quraisy ini ahli dagang. Tadi saya bilang ya. Dan secara umum mereka sebenarnya luar biasa ahli dagang. Abu Bakar contohnya itu rajul muhabbab, kana rajulan muhabbaban. Ini Abu Bakar itu tipe karakternya dicintai banyak orang. Orangnya karakternya lembut, orang semua duduk sama dia suka. Ya kan? Beda dengan karakter Umar radhiyallahu anhu. Umar itu kalau jalan orang bubar. Ya, anak kecil lagi main, Umar lewat pasti bubar permainannya. Ya, itu ada kisahnya ketika ketemu dengan Abdullah bin Zubair yang masih kecil. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, Abdullah yang nanti menjadi khalifah di akhir kehidupannya 9 tahun beliau jadi khalifah. Abdullah bin Zubair waktu lagi main sama teman-teman kecil-kecilnya, Umar lewat bubar. Abdullah bin Zubair yang nggak lari. Kata Umar, kamu kenapa nggak lari sekalian? Kenapa nggak lari sekalian? Kata Abdullah, wahai khalifah, ini saya tak punya salah dengan Anda dan jalan ini terlalu luas untuk Anda lewat. Silakan lewat. Tuh teman-teman, calon khalifah dari kelihatan dari kecil. Abdullah bin Zubair kelihatan, semua itu kelihatan dari kecil. Makanya kalau ada yang mengabaikan pendidikan anak di usia kecil, betapa dia rugi luar biasa. Waktu anaknya kecil, bapaknya pergi, maknya pergi sekalian. Wallahi ruginya luar biasa. Karena disitulah Anda bisa membaca, ini calon orang besar. Paham ya?
Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat dicintai. Salah satunya dikarenakan Abu Bakar itu adalah konsultan dagang masyarakat Mekah. Jadi rumahnya Abu Bakar sejak sebelum Islam hadir, itu rumah Abu Bakar tempat ngumpul para pedagang. Kumpul, diskusi di depan rumah Abu Bakar itu ada kayak emperan teras gitu, itu pada di situ ngobrol. Diskusi, konsultasi sama Abu Bakar. Abu Bakar punya beberapa ilmu yang menonjol di masyarakat Mekah. Di antaranya ilmu dagang itu, yang kedua adalah ilmu nasab. Nasab tadi. Jadi kalau ada orang kehilangan nasab, maka dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar hafal seluruh nasab. Dan itu ilmu diturunkan kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang nanti menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gitu ya. Jadi seluruhnya sebenarnya luar biasa. Cuma yang mau saya bacakan hanya 5 sahabat dari 10 itu. Yang nanti kekayaannya sangat amat menonjol. Kalau babnya adalah bab pengusaha, sebenarnya 5-10-10-nya pengusaha. Ya, tetapi masing-masing memilih jalan hidupnya masing-masing. Contohnya adalah Umar. Umar itu memilih untuk hidup tidak mewah, padahal dia sangat punya kesempatan untuk itu. Umar hidup apa adanya, dia tidak mau hidup mewah, dia bajunya robek-robek, tambelannya belasan tambelan di bajunya, itu benar. Ya, itu pilihan hidup Umar radhiyallahu anhu. Apa yang ada diwakafkan, diinfakkan itu Umar. Maka itu pilihan hidupnya. Jadi ya saya ingin membacakan ini yang menonjol. Atau umpamanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah amin hadhil ummah, orang paling amanah. Ini orang yang paling zuhud. Paling zuhud teman-teman. Artinya paling zuhud ini maksudnya paling tidak minat dengan dunia. Paling tidak minat dengan dunia. Umar yang sudah sesederhana itu, ternyata kagumnya Umar pada Abu Ubaidah. Sampai Umar pernah mengatakan, andai aku nanti meninggal, maka aku ingin penggantinya Abu Ubaidah. Jadi Umar itu sebenarnya sudah pengen nunjuk orang pengganti dia sebagai khalifah. Tapi Allah takdirkan Abu Ubaidah meninggal sebelum Umar. Ya. Baik, jadi saya cuma ingin ambilkan yang 10. Ini data dituliskan oleh seorang ahli fikih, ilmu fikih, Dr. Yusuf Ahmad Al-Qasim. Beliau ini seorang dosen fikih. Saya ingin bacakan 5 sahabat saja dari 10 yang kekayaannya sangat menonjol, yang saya minta diantum 2, ditulis namanya, besaran angka yang mau saya bacakan, dan saya minta dirupiahkan. Antum kasih sekarang nama, dikasih kolomnya, terus antum cek, karena akan bunyi dinar dan dirham. Dinar itu 1 dinar sekarang kurang lebih 2 juta rupiah. Antum tulis itu 2 juta rupiah. 1 dirham ini kita ambil yang gampang, kurang lebih 60.000 rupiah. Sudah ya? Nanti saya minta antum keluar berapa rupiahnya. Saya pengen tahu juga, karena saya belum juga ngitung. Saya pengen tahu juga. Ini bukan ujian ya. Saya juga belum hitung masalahnya. Saya pengen belajar dari antum ini. Dan nanti saya minta totalnya. Supaya kita tahu kita ini semua serba nanggung hidup hari ini. Soleh nggak terlalu, punya duit banyak juga nggak terlalu, ya kan? Duit nggak seberapa ganggu ibadah gitu Pak. Lihat sahabat ahli surga semua, tapi maksimal di segala hal. Ya kan, istri juga cuma punya 1. Karena sahabat ini nggak ada yang istrinya 1 kecuali hanya Abu Ubaidah. Itu pun karena memang orang yang nggak minat dunia. Anak nggak ada yang 2, 3, mana ada? Anak 2, 3, 4 nggak ada. Ya kapan-kapan saya kasih data lagi lain waktu ceritanya. Yuk, 5 sahabat itu siapa? Utsman. Ya, saya tunjukkan Utsman. Ini data menurut Dr. Yusuf Ahmad Al-Qasim. Ini semua perkiraan ya, diperkirakan. Karena hitung kekayaan zaman itu, apalagi sebagiannya bisa berupa uang, sebagiannya berupa rumah, bagian berupa kebun, sebagian macam-macam bentuknya, berupa ternak, berupa macam-macam. Diperkirakan Utsman kekayaannya 30 miliun dirham fiddah, 30 juta dirham.
Kemudian wa mi'ah wa khamsin alf dinar, 150.000 dinar. Tulis dulu ya, tulis dulu. Sebenarnya masih ada sebenarnya, cuma saya enggak, ini saja dulu, yang ini aja, karena masih di sini beliau mengatakan idhafatan ila shadaqah tuqaddar bi qimati mi'ati alf dinar. Nah, itu ini aja yang ada aja ya, diperkirakan itu. Karena beliau katakan belum sedekah-sedekahnya yang diperkirakan mencapai 200.000 dinar. Sedekah 200.000 dinar itu berapa tadi kali 2 juta tadi berapa? Jadi berapa Pak sedekahnya Utsman? Hah? Berapa tadi? 6 triliun. Itu Pak sedekah enggak nanggung, masuk surganya enggak nanggung. Ayo. Nanti kita bicara di belakang, saya kasih data dulu. Sudah ya, Utsman sudah ya? Ditulis nanti antum kasih rupiahnya, saya pengen kasih rupiahnya. Karena saya juga pengen tahu. Kedua, Tolhah. Tolhah, wa amma Tolhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, fatuqaddar sarwatuhu bimilyunai dirham wa mi'atai alf dirham. Wa minadh dhahabi mi'atai alf dinar. Jadi kekayaannya dirhamnya ada 2.200.000 dirham, dinarnya ada 200.000 dinar. Itu Tolhah. Sudah ya? Langsung di konversi rupiah. Selanjutnya Zubair bin Awam amma Zubair bin Awam radhiyallahu anhu faqad balaghat tharwatuhu min qimatil aqari alladhi warasahu. Ini dari kekayaan yang dia wariskan berupa kebun, properti yang diwariskan oleh Az-Zubair itu sudah, artinya sebenarnya kalau sepanjang hidupnya di total lebih dari itu, Pak. Ini nggak ngitung sodako apa nggak itu. Itu kalau di yang ada yang diwariskan itu khamsin milyun wa mi'atai alf. Ini Zubair. Ini 50.200.000 dirham. Khamsin milyunan wa mi'atai alf. Pakai dirham ya. Di sini tidak disebut dirham, tapi saya pakai dirham. Karena kalau dinar saya pikir kebanyakan. Di sini paling nggak disebut dinar atau dirham. Saya bilang dirham saja. Lanjut. Baik. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tuqaddar sarwatuhu bi 3 malayin wa mi'atai alf dinar. Perkiraannya sekitar 30.200.000 dinar. Salah. Saya bilang apa tadi? Lah, 3 juta bukan 30, 3.200.000 dinar, bukan 30. 3.200.000 dinar. Sudah berapa sahabat? Hah? 4. Satu lagi berarti ya. Sebentar. Satu lagi sahabat mulia Sa'ad Ibn Abil Waqqas radhiyallahu anhu, fatuqaddar sarwatuhu, diperkirakan kekayaannya
Bimi'atai alf wa khamsin alf dirham, 250.000 dirham. Dirham. Sudah? Yuk, saya minta datanya. Kasih saya datanya. Saya kan enak jadi nggak ngitung. Iya kan? Dari mana tadi? Pertama siapa? Hah? Utsman ya? Utsman berapa? Berapa rupiah? Dia punya duit? Hah? Oh, oke, dicoba dikonversi. Kasih saya berapa? Ada sudah? Belum? Oh iya. Gak apa, saya tungguin. Oke. Berapa? 2,1 triliun. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Kalau kalimat temannya salah dikoreksi. Utsman. Setelah Utsman tadi siapa? Hah? Tolha. Iya, Tolha. Tolha berapa? Tolha berapa? 100? 130 miliar. Serius? Hah? Berapa tadi ini? 130,2. Nanti kalau salah dikoreksi teman-teman ya. Habis Tolha siapa? Zubair berapa? Berapa? 301,2 miliar. Lanjut. Siapa ini? Abdurrahman. Berapa Abdurrahman? 190,2 miliar. Lanjut. Satu lagi. Sa'ad. Berapa? 10,5. Oke. Itu kalau di total berapa ya? Kalau di total berapa semua?
Berapa totalnya? Ya? 6,4. Kurang lebih 6,4. 6,4. 6,4 Pak ya? Oke. Jazakallahu khair. Berapapun lah angkanya. Oke ya. Saya mau jelaskan sedikit. Ketemu angkanya kurang lebih 6,4 T. Ini 5 orang. Apanya Pak? Enggak Pak. Hitung-hitungnya dari mana? Kenapa? Makanya tadi ngitungnya bener nggak? Makanya saya ini hitungannya kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang salah hitungannya. Bisa dikoreksi? Usman 2,1. Talha 532 M. Terus Zubair. Nah ini baru masuk akal karena kekayaan Zubair luar biasa. 3,012 T. Abdurrahman. Nah itu baru 6,4 T. Sa'ad 15 M. Total berapa? Total berapa? Gak apa, kita ngitungin hartanya orang soleh berkah Pak. Loh iya, umat ini mudah Allah bukakan kekayaan seperti ini mudah sekali. Asal umatnya ridho dengan syariatnya. Berapa? 12,194. Baik, teman-teman. Gitulah ya. Ini lebih dekat. Saya nggak ngitung tapi saya bisa membayangkan karena saya tahu ini jadi mungkin lebih dekat. Baik. 12,194 triliun. Teman-teman, rahmati Allah. Ini angka ini adalah angka yang tersisa. Maksud saya tersisa adalah ada sangat banyak yang bisa jadi tidak terhitung. Dan harta-harta sahabat mulia 5 orang ini sudah menyelesaikan banyak sekali urusan dirinya, keluarganya, keluarga besarnya, sukunya dan negaranya. Terselesaikan. Kalau ada hutang mereka bayari, kalau ada yang kesulitan mereka bantu, kalau satu kota paceklik diberesin satu orang, kalau ada orang yang menghimpun dana masyarakat mengalami kerugian sehingga tidak bisa mengembalikan ke masyarakat, mereka bisa membantu memberikan hartanya cuma-cuma. Mereka bisa memberikan harta kepada seperti Abdurrahman, memberikan harta kepada veteran perang Badar yang masih tersisa 100 orang dan seterusnya. Fasilitas-fasilitas masyarakat, fasilitas umum, fasilitas muslimin, berbagai macam hal. Jadi mereka bisa berkarya sedemikian luar biasa itu, bahkan mereka yang memang menopang membantu khalifah yang berkuasa saat itu. Teman-teman, baik. Nah ini 5 orang sahabat Nabi SAW yang sudah pasti masuk surga, udah jamin masuk surga. Kalau antum lihat nanti pada bagaimana harta mereka bekerja, di masyarakatnya, itu sangat luar biasa. Yang terkenal saya sampaikan tentang Abdurrahman bin Auf umpamanya. Karena Abdurrahman bin Auf itu ibu kota Madinah itu masyarakatnya dibagi 3 terhadap hartanya Abdurrahman. Sepertiga masyarakat ibu kota pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman. Sepertiga masyarakat ibu kota pernah dihutangi oleh Abdurrahman.
dan sepertiga masyarakat kota pernah disilaturahimi oleh Abdurrahman dengan uangnya. Jadi Abdurrahman itu kalau silaturahim, assalamualaikum, apa kabar akhi, masya Allah sehat, ngasih duit. Enak ya, itu begitu enak, masya Allah. Itu kalau di sini sudah langsung jadi khalifah, kalau sekarang langsung jadi wali kota itu Pak. Oh, penduduk kota, ya kan? Penduduk kota sepertiga. Gitu dia bilang, saya mau nyalon wali kota, jadi. Abdurrahman malah nggak minat. Abdurrahman ketika Umar meninggal, Abdurrahman adalah orang yang paling berpeluang jadi khalifah. Karena Abdurrahman yang menggantikan imam sholatnya Umar radhiyallahu anhu. Tapi Abdurrahman mengatakan, adapun jabatan saya tidak minat. Dia terus berkarya di perdagangan dan kemudian nanti Abdurrahman radhiyallahu anhu yang dia berperan membantu khalifah dengan hartanya, ikut membantu menyelesaikan negara. Ya teman-teman ya, data-data tadi itu masya Allah. Lihat saya bacakan ke antum. Ini perkiraan, karena ada khilaf biasa dalam sejarah, perbedaan pendapat. Ini perkiraan saya. Perkiraan mereka itu meninggalnya usia berapa? Ya, mereka ini yang 5 orang ini meninggalnya usia berapa? Tadi siapa? Utsman duluan. Utsman itu kurang lebih meninggal umur 83 tahun. Habis itu siapa? Talha meninggal sekitar 62 tahun atau lebih sedikit. 62 tahun. Siapa lagi? Zubair 67 tahun. Zubair kurang lebih lah ya. Terus siapa lagi? Abdurrahman itu 75 tahun. Lanjut. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seperti Utsman, hampir seperti Utsman. Jadi kurang lebih 80 tahun lebih sedikit. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saat itu adalah sahabat muhajirin yang paling terakhir wafat. Sahabat muhajirin yang paling terakhir wafat, meninggal tahun 55 Hijriah. Bahkan masa kepemimpinannya sudah masa kepemimpinan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, karena Muawiyah memimpin dan meninggal sampai tahun 60 Hijriah. Oke. Baik, itu teman-teman. Nah, antum bisa melihat itu. Kemudian dari lima sahabat itu tadi, kalau secara keluarga, istri-istrinya, anak-anaknya, istrinya sekali lagi tidak ada yang kurang dari 4. Istrinya tidak ada yang kurang dari 4. Lebih dari 4. Paham ya? Lebih dari 4 itu paham ya? Maksudnya meninggal, dia nikah lagi, dipertahankan sampai begitu meninggal istri masih 4. Rata-rata begitu. Abdurrahman waktu meninggal istri masih 4, Zubair waktu meninggal istri masih 4 gitu ya. Anaknya banyak, laki perempuan. Banyak sekali. Enggak, saya cuma membayangkan gini teman-teman, ya Allah, mereka ini dijamin masuk surga, pasti masuk surga yang paling tinggi bersama Rasul Muhammad SAW. Di dunia bahagianya maksimal, betul gak? Istri ya maksimal, jumlah anak ya maksimal, punya duit ya maksimal, gitu kan? Punya bahagia ya maksimal, punya akhlak, punya ibadah, kepemimpinan, semua maksimal. Pantas mereka disebut sebagai generasi terbaik. Kita tugasnya untuk meneladani itu teman-teman. Kalau berbicara tentang masalah kelebihan masing-masing, sungguh sangat luar biasa. Karya-karya mereka luar biasa. Intinya begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini kelebihan di bidang kita masing-masing. Kelebihan di bidang kita masing-masing itu, maka mari kita manfaatkan itu dengan maksimal untuk menjalankan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau mereka umpamanya kelebihannya masalah harta, tentu sekali lagi mereka bukan cuma harta kelebihannya.
Kalau negara itu yang rapat ya mereka-mereka juga, Pak. Negara itu kalau ada apa-apa musyawarah ya mereka-mereka juga. Ya kan, yang wilayahnya sudah sangat luas, bentang-bentangan wilayahnya. Dan mereka-mereka juga yang jihad. Mereka-mereka juga yang panglimanya para mujahid. Mereka-mereka juga yang menjadi rujukan ilmu. Jadi memang nggak salah ya. Jadi Allah kalau mengatakan ini ahli surga itu ternyata memang tidak salah. Sampai kayak begini karya mereka punya. Nah, sehingga mereka memang maksimal luar biasa. Saya hanya ingin bicara tentang poin kita tentang tema pengusaha itu, teman-teman. Mereka ini tak hanya punya harta banyak, tapi harta itu bekerja di masyarakatnya. Dan itu bukan hanya urusan yang sifatnya pribadi. Umpamanya pribadi itu maksud saya datang, ada orang perlu dikasih, orang perlu dikasih, tapi digunakan juga untuk memperbaiki sistem dengan harta mereka itu. Karenanya urusan pasar, urusan distribusi barang, urusan produksi dan segala macam itu mereka berperan karena mereka harus menjaga bahwa alur perekonomian ini harus sesuai dengan syariat. Maka mereka jaga dengan harta mereka ini. Alurnya harus sesuai syariat. Sekaligus kalau sudah seperti itu, maka sistem-sistem yang bertentangan dengan syariat harus dimatikan. Mereka harus mematikan itu dari mulai zaman Rasul SAW dan menjaga, karena saat itu kan perekonomian dunia juga tumbuh berkembang. Dan juga ada masyarakat non-muslim di belahan bumi lain. Ada masyarakat non-muslim di belahan bumi lain, terutama masyarakat Romawi yang masih tersisa, terutama wilayah barat, wilayah daratan Eropa masih tersisa, masih ada. Sehingga dan mereka menguasai wilayah laut, menguasai darat, juga menguasai pasar segala macam di wilayah mereka. Mereka juga berinteraksi dengan muslimin dan seterusnya. Maka mereka juga bekerja secara sistem. Jadi nggak ada pengusaha muslim cuma mikirin diri sendiri, yang penting bisa jalan-jalan keliling bumi sama keluarganya. Nggak masuk itu, Pak. Mereka pikirkan tentang negerinya. Karena mereka sadar betul bahwa ibadah, bagian dari ibadah yang besar itu adalah ketika membantu saudara muslim di negeri ini. Dan negeri itu menjadi amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang beriman. Karenanya mereka tanggung bersama, mereka cintai bersama negerinya, ya, dan memang sungguh sangat luar biasa mereka menjaga negerinya. Kalau untuk bicara tentang negeri ini juga sama sebenarnya. Kalau betul NKRI harga mati, ya kan? Kalau betul NKRI harga mati, teman-teman, subhanallah, ayo dibuktikan. Saya mau lihat buktinya. Orang korupsi nggak mungkin cinta Indonesia. Nggak mungkin orang nyebut NKRI harga mati ujungnya korupsi, itu menyusahin Indonesia namanya. Tak mungkin NKRI harga mati itu mencekik rakyat sendiri, itu nggak mungkin. Orang-orang beriman akan tulus berjuang untuk memperbaiki negerinya. Kan nggak ada urusan, memang nggak ada urusan bahwa mau sistem mengakui, sistem tidak mengakui, nggak penting. Ini amal saya. Ini amal saya. Kalau dulu bedanya para sahabat memang pemimpin-pemimpin tertingginya adalah orang-orang paling mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Tetapi buat artinya secara umum orang beriman itu memang sampai seperti itu. Kalau andai pun negaranya tidak peduli atau bahkan belum ngerti, bukan cuma nggak peduli. Kalau nggak peduli itu bisa jadi ngerti tapi nggak peduli. Emang negaranya nggak ngerti, Pak. Negaranya tidak mengerti, maka tugas kita yang ngerti, yang menjalankan. Jangan teriak-teriak nungguin negara. Karena masalah di kita, teman-teman. Setiap kita bicara tentang perbaikan, kita selalu ngeluh, wah susah Pak sistemnya, wah ini akan dihadang oleh peraturan negara. Tapi orang beriman nggak ada ngeluhnya. Nabi Muhammad SAW memperbaiki keadaan Mekah dengan sistem jahiliyah Quraisy, tapi Nabi nggak pernah tuh ngeluh ke Allah, ya Allah susah, ya Allah ini gimana ini orang-orang Quraisy sudah punya sistem sendiri, saya nggak bisa nembus mereka, saya selalu berbenturan. Nggak ada tuh. Tidak ada keluhan Nabi SAW mengeluh tentang sistem jahiliyah Quraisy. Orang beriman gitu, Pak. Nggak ada urusannya. Saya bicara umpamanya di beberapa wilayah
wilayah-wilayah perbaikan di negeri ini. Sayangnya begitu berdiskusi, pembahasannya nggak lebih dari ini susah nih Pak Ustaz, karena peraturannya begini. Ya subhanallah, antum gara-gara peraturan terus nggak menjalankan ilmu, menjalankan ibadah gitu. Iya teman-teman ya, makanya mari kita ilmu ini kita pelajari, ilmu ini kita dalami, dan masing-masing ini akan memberikan pelajaran sangat amat mahal untuk kita semua di masing-masing para sahabat Nabi yang mulia ini. Adapun amal-amal beliau tentang masalah harta itu banyaknya luar biasa, ya banyak luar biasa. Silahkan nanti dibaca, dan mereka ini sudah pasti dijamin masuk surga. Kita cuma mengambil 5 dari 10 karena 5 ini yang hartanya paling banyak. Ya, untuk itulah masing-masing punya peran. Ya, tapi ketika mereka para pengusaha ini, masya Allah mereka punya peran-peran luar biasa. Saya kasih contoh beberapa karya mereka dengan harta-harta mereka secara singkat. Umpamanya seperti Utsman, kalau Utsman antum sudah sering dengar. Utsman radhiyallahu anhu sejak zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup, Utsman hartanya paling banyak sebenarnya. Utsman pernah mengatakan itu waktu beliau jadi khalifah. Tapi waktu beliau jadi khalifah memang beliau sudah tak lagi fokus dengan hartanya, ya. Orang nggak fokus saja duitnya masih banyak. Utsman yang ketika beliau dikepung di rumahnya, beliau harus bersumpah kepada seluruh masyarakatnya, karena Utsman bukan sahabat ya, ini masyarakat pendatang yang pengacau ibu kota, di mana mereka membawa fitnah. Di antara fitnahnya, Utsman ini membagi-bagi harta negara untuk saudara-saudaranya. Maka Utsman berkata kepada seluruh yang ada, demi Allah kalian tahu bahwa saya sahabat paling kaya saat Rasul masih hidup, dan tak pernah 1 dirham pun dari harta negara ini aku berikan kepada keluargaku. Yang aku berikan itu adalah dari harta pribadiku yang halal. Gitu ya? Memang begitu Pak. Orang sebaik Utsman saja yang hartanya pasti halal, itu kalau jadi pemimpin siap-siap difitnah. Gimana harta nggak halal? Ya pastilah kenapa. Bagaimana yang masih suka dengan yang syubhat? Pasti fitnah di mana-mana. Ini jelas-jelas hartanya halal, sahabat dijamin masuk surga, sahabat dengan amal harta yang luar biasa, dan semua orang tahu dia orang kaya. Ya kan? Dan Utsman itu sudah kaya sebelum lahir. Ya, ruwet itu kan ketika jadi pemimpin baru kaya Pak. Itu agak ruwet itu. Kalau Utsman ini memang belum lahir udah kaya. Orang semua tahu itu, karena beliau dari keluarga besar Bani Umayyah dari saya ceritakan. Tapi segitu pun beliau masih mendapatkan fitnah. Karena ini masalah kekuasaan. Ya, maka sungguh saya acung jempol sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang wajahnya selalu saya lihat di sepanjang kota di Indonesia ini, di pinggir-pinggir jalan yang mengajukan diri jadi pemimpin. Itu luar biasa, orang-orang yang siap difitnah. Itu saya kagum dengan orang-orang yang luar biasa, dia berani difitnah oleh masyarakatnya, ya kan? Bahkan kadang-kadang tidak punya keahlian pun majang wajahnya. Luar biasa. Betapa beraninya mereka menghadapi neraka, itu luar biasa. Saya kagum sekali. Kagum sekali, Pak. Iya. Makanya teman-teman jangan masuk ke wilayah kepemimpinan kecuali orang yang memang punya kemampuan. Itu Rasul katakan. Gak asal pingin, gak asal suara terbanyak, gak asal terkenal, enggak begitu. Dalam Islam tidak begitu. Itu wilayah yang harus dimasuki, tetapi kata Nabi jangan memasukinya semua orang. Ya bukan sekedar pingin, sekedar punya uang, sekedar elektabilitas, sekedar enggak gitu. Baik. Nah Utsman radhiyallahu anhu umpamanya beliau punya ini masya Allah dengan ibadah hartanya sungguh sangat luar biasa. Umpamanya ketika beliau yang paling terkenal dan masya Allah sampai hari ini masih bisa antum kunjungi, yaitu Sumur Rumah. Itu sangat legendaris teman-teman. Kenapa? Lihat, Sumur Rumah itu
salah satu sumur yang ada di Madinah dan sekitarnya zaman Nabi. Dan dia sumur Roma itu adalah sumur yang paling jernih airnya dan paling layak untuk diminum dibandingkan sumur yang lain. Dan kemudian dibeli oleh Utsman pertama kali dengan 15.000 dirham. 15.000 tawar menawar, karena sebenarnya kaum muslimin perlu air itu, dan muslimin harus beli air dari Yahudi. Mbok ya bapak ibu ini yang pengusaha muslim, mbok ya mikir kayak Utsman. Gimana caranya supaya kita ini tidak niru gaya Yahudi? Kalau Yahudi itu jualan air. Ya, saya tidak bicara halal haram ya. Halal haram ada hukum sendiri. Kita bicara peradaban yang lebih tinggi dari itu, lebih tema halal haram. Yahudi itu kan jualan air. Yang punya sumur rumah itu cuma duduk ongkang-ongkang, sumurnya ada, memang airnya luar biasa. Tiap hari muslimin ngambil sini, kasih uang sekian dirham uang. Tiap hari. Oke. Melihat keadaan yang sulit itu, maka Nabi SAW tinggal melelang di hadapan orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha ini saya. Kata Nabi, siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga. Itu makanya Utsman angkat tangan kan. Masalahnya kan begini, Pak. Bukan hanya masalah beli atau tidak beli, punya duit apa enggak punya duit, terlalu kecil buat Utsman uangnya. Masalahnya si Yahudi itu sedang tidak jual sumurnya. Kan diperlukan keahlian pedagang sehebat Utsman untuk negosiasi dengan si Yahudi yang sedang tidak ingin jual sumurnya. Ya maulah, wong itu menghasilkan kok. Dengan nego yang luar biasa Utsman dan si Yahudi itu, sampai Yahudi itu mau ngalah. Ya sudah, kalau memang begitu saya jual 15.000 dirham. Tapi separuh hari. Hari ini saya, hari besok kamu, hari besoknya saya, kemudian kamu, saya, kamu gitu. Kata Utsman, deal. 15.000 dirham. Utsman tinggal ngumumkan kan? Tinggal ngumumkan kepada para sahabat, ya Rasulullah sudah saya beli, tapi nggak bisa setiap hari. Datangi saja pas hari saya. Ya gratis pas harinya, sudah wakaf. Makanya pasti orang datangnya waktu hari gratis. Hari bayar ngapain datang hari bayar? Yahudi pula. Ya kan? Datang hari gratis. Yahudi turun jauh itu Pak, income-nya. Hilang malah, income. Wah, ini hilang. Sudah tuh? Tinggal Utsman datangi lagi. Piye, Mas? Deal? Loh gitu kan. Pada Yahudi rugi Pak, inilah. Muslimin itu, ini Quraisy nih. Quraisy nih Pak, yang bisa ngalahkan Yahudi dalam urusan perdagangan tuh Quraisy. Saya bilang, ini Yahudi hari ini menguasai perdagangan. Ayo, keluar orang-orang Quraisy, mana? Jangan cuma nasab doang dibanggakan, tapi nggak ada karyanya. Mana yang Quraisy? Berkarya untuk umat di dunia perekonomian. Yang bisa mengalahkan Yahudi itu Utsman radhiyallahu anhu. Utsman hadir dengan Utsman yang orangnya kalem, lembut, luar biasa itu. Maka kemudian Utsman radhiyallahu anhu ya sudah total 30.000 dirham harga sumur wakaf, sampai hari ini masih mengalir dengan jernih dan deras airnya. Aman 15 abad belum habis pahalanya. Coba bayangkan, sampai hari ini antum bisa kunjungi Bi'r Rumah, bahkan sekarang perkampungannya namanya Hai Bi'r Rumah. Perkampungan itu Hai Bi'r Rumah. Posisinya di wilayah Juruf itu posisinya tidak jauh dari sekitar Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi kurang lebih jaraknya sekitar hanya 7 kilo lah. Ini Bi'r Rumah, ini sekarang masih ada. Bahkan perkampungan namanya perkampungan Sumur Rumah. Nah, perkampungan situ. Bisa antum kunjungi dan luar biasa teman-teman. Karena itulah ya berpikirnya lebih tinggi gitu loh. Hari ini air sudah terlanjur dijual. Sudah terlanjur nih. Ini kan sebenarnya balik lagi gayanya. Gayanya gaya Yahudi lagi kan. Dulu nih Bapak Ibu, dulu ada dalam sejarah Islam namanya asbilah. Pernah ada yang tahu asbilah? Asbilah itu dulu di dalam, dan sampai sekarang masih ada bekas-bekas gedungnya. Asbilah itu adalah gedungnya
dibuatnya modelnya indah dengan arsitektur yang luar biasa, modelnya macam-macam, yang bulat, yang apa terserah gedungnya. Kemudian biasanya 3 lantai, lantai 1 di bawah tanah, kemudian lantai dasar, kemudian lantai di atas 1. Lantai dasar, lantai yang di bawah tanah itu adalah untuk gudang air, penyimpanan air, supaya dingin airnya. Zaman dulu itu dilapis marmer bagian bawah itu, maka diisilah air itu, didatangkan dari tempat sumber yang luar biasa. Kemudian di atasnya, lantai di atasnya berarti kan lantai dasar, lantai di dasarnya gitu, itu tempat masyarakat siapa saja, siapapun yang mau tinggal di situ, mau tinggal di situ, mau muslim, mau kafir, mau boleh semua ambil tuh air gratis. Mau cuma minum terus pergi, mau bawa sebanyak-banyaknya digotong bawa pulang, boleh semuanya. Dan itu diletakkannya biasanya di tempat-tempat strategis, di perempatan jalan, di pertigaan, di wilayah strategis yang orang lalu lalang di sana. Lantai atasnya buat apa? Lantai atasnya biasanya untuk kutab, belajar, anak-anak belajar ilmu Islam, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar hadis Nabi. Saya cuma membayangkan gedung Asbilah ini gedung yang berkahnya luar biasa. Betul. Nabi mengatakan tentang sedekah terbaik adalah memberi air minum. Hadis Nabi SAW. Abdulus sedekah sukhi, beri air minum. Di atasnya ada anak-anak kecil sedang dididik belajar Al-Quranul Karim. Betapa berkahnya gedung itu. Gedungnya betapa berkah, sungguh sangat luar biasa. Nah itu Islam, zaman Islam sampai belakangan Pak, sampai terakhir zaman kekhilafan, Asbilah itu di mana-mana. Begitu Islam jatuh, balik lagi jualan air, dasar Yahudi memang. Itu Yahudi sudah tutup zaman Rasul Pak. Balik lagi jualan air. Kita pengusaha muslim yang punya duit, punya sumber mata air, jualan air juga, yang beda mereknya. Betul kan? Sambil ditulisi 10% sedekah untuk anak yatim. Bagus, saya bilang bagus. Kalau bicara halal, halal kata para ulama. Tapi yuk bicara peradaban. Yuk bicara peradaban yang lebih tinggi dari tema halal haram. Apakah halal? Tanyakan ke ulama. Ulama mengatakan halal jualan air itu. Apakah tidak bagus Pak ini untuk anak yatim? Bagus. Tapi kalau Anda mau bicara tentang menutup sistem Yahudi yang sering kita teriakkan, yang kita takbir berkali-kali, ini caranya. Mestinya ada yang membeli mata air itu seperti Utsman, kemudian diumumkan wakaf bagi seluruh muslimin. Kalau sumber mata air jauh di sana dibuatkan Asbilah, seperti yang dicontohkan dalam peradaban Islam begitu. Gitu. Nah, itu cuma satu contoh. 5 Asbilah. Jadi sistem dulu kemudian dibuat menjadi terus menerus kan sistem yang ada. Ini hanya contoh bagaimana mereka berkarya dengan harta mereka. Ya, ini orang-orang surgawi bagaimana berkarya dengan kekayaan mereka. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu orang kaya tadi itu. Itu kan tadi saya katakan ya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu umurnya termasuk yang panjang seperti Utsman, lebih dari 80 tahun. Saat itu sebenarnya nyaris meninggal gara-gara sakit. Dalam hadis yang terkenal tentang ketika di Mekah, waktu Nabi SAW sudah ambil alih Mekah kembali, kemudian Sa'ad kan sakit di Mekah. Dan dulu sahabat Nabi itu paling tidak mau kalau meninggal di tempat yang dulu ditinggalkan karena kemusyrikan. Itu psikologi sahabat. Mekah itu kan dulu mereka tinggalkan karena negeri musyrik. Walau sudah berubah menjadi negeri muslim, sahabat saya nggak mau meninggal di tempat yang dulu saya tinggalkan. Makanya ketika Rasul menjenguk Sa'ad hari itu yang sedang sakit keras, Sa'ad ngerasa kayaknya udah dekat ajal saya. Lihat Pak bagaimana umur ya, yang merasa ajalnya dekat ternyata umurnya paling panjang. Itulah umur itu bukan masalah sakit. Sudah sakit parah. Sampai kemudian dialognya Sa'ad dengan Rasul, dialog apa? Dialog wasiat.
Ya Rasulullah, kayaknya saya udah deket ini. Jadi merasaan deket tuh belum tentu deket Pak ternyata. Belakangan dia mati. Sepertinya ini sudah dekat Rasulullah. Maka saya ini punya harta banyak, tapi saya cuma punya putri satu. Itu waktu itu. Ini bagaimana kalau harta saya infakkan semua? Kata Nabi jangan. Gimana kalau 2/3? Kata Nabi kebanyakan. Gimana kalau setengah? Setengah masih kebanyakan. Jadi dialognya sahabat gitu. Mau mati itu yang dipikirin, ini duit nih, ya diinfakin semua aja deh. Gitu Pak. Yuk. Gimana? Kita mikir. Siapa yang udah mau mati angkat tangan? Loh semua mau mati toh? Semua akan mati. Ayo kalau mau mati semua maka ayo Pak. Kita pikirkan itu. Atau mau numpuk duit sampai kapan? Uang ini nggak ada yang menyelamatkan kita kecuali uang yang memang diinfakkan fisabilillah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika berdialog sampai angka 1/3. Gimana kalau 1/3 Rasulullah? Kata Nabi boleh 1/3, tapi 1/3 itu sudah banyak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa andai diturunkan dari 1/3 menjadi 1/4 lebih baik. Karena Nabi waktu bilang 1/3 Nabi keberatan. Boleh tapi Nabi keberatan. Ala kulli, begitulah Sa'ad radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi yang lain dengan karya-karya mereka. Tolha, Zubair sama. Masya Allah, mereka bahkan menggerakkan perekonomian masyarakat. Itu menarik sekali. Digerakkan perekonomian masyarakatnya. Itu menjalankan firman Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta enggak boleh muter-muter di orang kaya saja. Ini punya duit disimpan di sana, yang punya juga orang kaya, disalurkan ke sana, itu juga usahanya orang kaya, keuntungannya balik ke sana dan balik ke sini, sama muter-muter di orang kaya. Dalam Islam tidak begitu. Harta jangan berputar di antara orang kaya saja. Sahabat menggerakkan perekonomian Pak. Bahkan budak-budak di zaman itu diajari dagang sampai mereka sebagian ahli dagang dan menjadi kaya raya. Sehingga mereka bisa membeli dirinya sendiri, mereka nebus diri sendiri, mukatabah dan seterusnya. Gitu ya, itu sampai begitu, dihidupkan. Bahkan kan kalau budak itu posisinya paling bawah sih Pak. Ya kan? Bukan orang miskin, orang budak itu paling bawah lagi. Ya. Nanti itu pun digerakkan, ayo kalian kan punya. Bahkan sahabat senang memerdekakan budaknya. Ya. Dan karya-karya mereka luar biasa, Pak, nggak dibatasi. Umpamanya di medan jihad, saya kasih tahu teman-teman, di medan jihad. Di medan jihad, mereka ini kan pedagang. Pedagang itu kan nggak diam di tempat, ya kan? Tadi keliling negeri-negeri. Maka ketika muslimin mau membuka wilayah jihad, membuka sebuah wilayah, nah pedagang-pedagang ini yang tahu wilayah-wilayah itu. Lihat salah satu contohnya ini. Sebenarnya adalah ini anak buahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yaitu sahabat mulia Amr bin As di wilayah Syam. Masuk dia ke Mesir. Itu sebelum masuk ke Mesir Amr bin As meyakinkan pada Khalifah Umar. Dia meyakinkan bahwa Mesir itu wilayah yang pertahanannya lemah tapi hartanya melimpah. Kalau Amr bin As Mesir, ahlinya, dia hafal betul. Amr bin As itu sudah keliling wilayah Afrika itu Pak, sebelum masuk Islam. Jadi kenal betul dengan wilayah-wilayah itu. Nah ketika muslim itu makanya kemudian Umar menyerahkan pembukaan Mesir kepada orang yang paling paham, yaitu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan itu Umar minta diupdate setiap hari perkembangannya. Update setiap hari. Termasuk strateginya, karena Umar bisa memberikan masukan dari jauh. Karena beliau juga ahli strategi, maka beliau bisa berikan masukan dari jauh. Dan Amr bin As yang paling paham tentang hal itu. Jadi mereka berperan sampai seperti itu. Itu para pedagang dalam tema-tema jihad bukan cuma ngasih uang, Pak. Mereka bisa memberikan kemampuan mereka menguasai wilayah. Karena mereka keliling kemana-mana, mereka tahu. Di sana jalannya ini, tembusannya sini, ini potensi di sini, yang kuat di sini, yang lemah di sini, mereka tahu persis. Ya, dan banyak lagi peran-peran yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi
motivasi buat kita, tapi sekaligus inspirasi. Inspirasi, mari kita mulai. Umat ini umat yang baik. Umat ini pasti akan dimenangkan Allah. Tapi syaratnya kita menangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.